Oke, kita sampai di bagian akhir perjalanan kita. Anda sudah menguasai ilmunya, mengasah komunikasi dengan pasien, dan belajar berkolaborasi. Sekarang, saatnya melengkapi kepingan terakhir dari puzzle ini. Kepingan yang akan membuat keahlian Anda utuh, yaitu menjadi master komunikasi publik. Coba pikirkan baik-baik pertanyaan ini. Kalau selama ini Anda merasa tugas seorang farmasis itu ya sebatas melayani pasien satu persatu di apotek, maka bersiaplah. Karena dunia kesehatan hari ini menuntut sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Kita sekarang berada di sebuah era yang benar-benar baru. Sebut saja ini garda depan digital. Di sini informasi kesehatan itu bisa menyebar lebih cepat daripada virus. Jadi ini bukan lagi soal pilihan ya. Ini adalah sebuah panggilan tugas untuk Anda para farmasis modern untuk maju ke depan dan mengambil peran sentral. Kenapa ini mendesak? Karena ada 3 pergeseran besar yang terjadi serentak. Pertama, kebijakan nasional seperti Germas itu secara gamblang meminta kita untuk mengedukasi masyarakat. Kedua, lihat saja, makin banyak orang yang melakukan pengobatan sendiri. Nah, saat mereka bingung, mereka cari info di mana? Betul, di media sosial. Dan inilah yang ketiga, ledakan informasi di medsos itu menciptakan lautan konten yang simpang siur. Kombinasi ketiganya ini menciptakan satu kebutuhan yang mutlak. Dunia butuh suara Anda yang terpercaya di ruang publik. Nah, inilah misi baru Anda. Misinya bukan lagi cuma melayani perorangan, tapi jauh lebih besar, membentuk perilaku sehat seluruh komunitas. Jadi, kita sekarang beralih dari pertanyaan mengapa ini penting ke pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Oke, coba kita lihat perbedaannya. Komunikasi interpersonal yang tatap muka dengan pasien, Anda sudah jago soal itu. Itu adalah komunikasi dua arah yang personal. Tapi, komunikasi publik, ini arena yang sangat berbeda. Ini soal menyampaikan satu pesan ke ribuan bahkan jutaan orang lewat media. Dan yang paling penting, ini nggak bisa asal-asalan. Ini butuh strategi yang matang dan sistematis. Nah, untuk menjalankan misi ini, Anda perlu toolkit atau perangkat yang tepat. Yuk kita bongkar sama-sama gimana caranya merancang pesan kesehatan yang nggak cuma sekedar didengar, tapi beneran bisa mengubah tindakan orang. Anggap saja ini resep wajib Anda. 1, pesannya harus jelas dan ringkas. Nggak perlu pakai bahasa yang jelimet. 2, harus relevan. Bicara ke remaja tentu beda dengan bicara ke lansia. 3, ini harga mati. Semuanya harus berbasis bukti ilmiah. Dan 4, yang sering dilupakan, kasih ajakan bertindak yang konkret. Jangan cuma kasih info, tapi suruh mereka melakukan sesuatu. Nah, ini dia contoh sempurnanya. Coba kita cek. Pesan ini jelas banget. Relevan, tentu buat pasien yang dapat resepnya. Berbasis bukti, pasti. Dan yang paling keren, ada ajakan bertindak yang sangat spesifik. Habiskan. Bukan minum yang rajin ya, tapi habiskan. Inilah standar emas dari sebuah pesan kesehatan publik. Oke, pesannya sudah siap. Sekarang, di mana kita akan menyuarakan pesan ini? Jawabannya, selamat datang di arena pertarungan utama abad 21, tempat di mana keahlian Anda bukan cuma dibutuhkan, tapi sangat dirindukan. Dunia media sosial. Tentu saja, arena ini nggak mudah. Isinya penuh tantangan. Hoaks kesehatan merajalela, informasi terlalu banyak sampai orang bingung mana yang benar, dan opini yang terbelah di mana-mana. Tapi, coba lihat dari sudut pandang lain. Justru karena semua masalah inilah, suara Anda sebagai seorang farmasis yang kredibel menjadi sangat-sangat penting. Anda adalah mercusuar di tengah badai informasi yang kacau ini. Dan ingat baik-baik ya, masuk ke media sosial itu bukan buat jadi selebgram atau ikut-ikutan tren. Ini adalah sebuah keputusan profesional yang strategis. Seorang farmasis modern itu harus berpikir seperti ahli strategi. Anda harus tahu siapa audiens Anda, apa tujuan Anda, baru kemudian memilih platform yang paling pas. Anggap tabel ini sebagai peta strategis Anda. Nggak ada satu platform yang paling bagus untuk semua hal. Semuanya tergantung misi. Mau kasih tips cepat soal obat buat remaja? Instagram atau TikTok tempatnya. Mau edukasi mendalam soal penyakit kronis untuk para orang tua? Grup Facebook atau video panjang di YouTube jauh lebih efektif. Setiap platform adalah alat, dan Anda harus tahu kapan menggunakan alat yang tepat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini semua bukan cuma soal belajar teknik komunikasi, bukan. Ini soal bagaimana Anda mendefinisikan kembali identitas profesional Anda. Ini tentang warisan apa yang ingin Anda tinggalkan sebagai seorang farmasis. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Setiap konten yang Anda buat, setiap komentar yang Anda balas, setiap infografis yang Anda unggah, itu semua adalah perwujudan dari tanggung jawab profesi Anda. Anggap saja itu adalah sumpah profesi Anda dalam bentuk digital. Jadi, poin terpentingnya adalah ini. Menguasai komunikasi publik itu bukan skill tambahan atau pilihan.
Inilah kepingan puzzle terakhir yang membuat kompetensi Anda sebagai seorang profesional kesehatan menjadi utuh. Inilah yang akan membedakan Anda, yang mengubah seorang ahli obat menjadi pemimpin opini kesehatan di abad ke-21. Anda sudah membangun fondasi yang luar biasa kuat dengan ilmu farmasi. Itu adalah dasar Anda. Tapi, bagaimana Anda menggunakan ilmu itu untuk mencerahkan, memberdayakan, dan melindungi jutaan orang di luar sana? Itulah yang akan menjadi warisan Anda. Misi Anda jelas, sekarang giliran Anda. Pergilah dan jadilah suara kepercayaan yang sangat mereka butuhkan.